Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Septi Widyaningsih, Titin Dwi Ratnasari, akan mempresentasikan materi tentang aplikasi teknik pemecahan masalah belajar. Yang pertama yaitu pengertian diagnosis kesulitan belajar. Menurut Sugihartono, diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh pendidik untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang faktor penyebabnya dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Belajar sendiri memiliki arti kepada suatu proses perubahan tingkah laku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik pengalaman tertentu. Kesulitan belajar selalu tidak disebabkan karena faktor inteligensi yang rendah, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi. Karena dalam kenyataannya banyak peserta didik yang memiliki inteligensi yang tinggi, tetapi hasil belajarnya rendah, dan juga sebaliknya peserta didik yang memiliki inteligensi rata-rata normal tetapi dapat meraih prestasi yang tinggi dan melebihi tingkat kecerdasan dan prestasi dengan inteligensi yang tinggi. Dengan demikian, EQ yang tinggi tidak menjamin keberhasilan belajar. Yang kedua yaitu gejala kesulitan belajar pada siswa. Yang pertama yaitu menunjukkan prestasi rendah. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap kurang wajar. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang tidak seperti biasanya. Yang keenam, yang memiliki IQ tinggi tapi mendapatkan prestasi rendah. Yang ketujuh, menunjukkan prestasi tinggi di satu atau beberapa mata pelajaran saja. Yang ketiga adalah diagnosis kesulitan belajar. Dari semua gejala yang tampak itu, guru bisa mengintervensi atau memprediksi bahwa anak kemungkinan mengalami kesulitan belajar dengan cara yang pertama, 1. Observasi. Observasi adalah suatu cara memperoleh data dengan langsung mengamati objek. Sambil melakukan observasi, dilakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada diri objek, kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua adalah interview. Interview adalah suatu cara mendapatkan data dengan wawancara langsung terhadap orang yang diselidiki atau terhadap orang lain, guru, orang tua, atau teman baiknya yang dapat memberikan informasi tentang orang yang diselidiki. Interview sebagai pendukung yang akurat dari kegiatan observasi. Keakuratan data lebih terjamin bila kegiatan observasi dilanjutkan dengan kegiatan interview. Yang ketiga adalah tes diagnostik. Tes diagnostik dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami anak didik berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya. Tes diagnostik memerlukan sejumlah soal untuk satu mata pelajaran yang diperkirakan merupakan kesulitan bagi anak didik. Soal-soal tersebut bervariasi dan difokuskan pada kesulitan. Tes ini biasanya dilaksanakan sebelum suatu pelajaran dimulai, diadakan untuk menjajaki pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai anak didik. Diperlukan usaha yang implementatif dalam rangka diagnosis kesulitan belajar peserta didik yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mencari faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Mencari sumber-sumber penyebab mutlak dilakukan secara akurat, efektif, dan efisien. Pemecahan masalah kesulitan belajar. Yang pertama, kepedulian guru. Kepedulian guru dalam mengajar merupakan faktor yang dapat menumbuhkan semangat peserta didik.
Apabila guru tidak semangat, maka peserta didik juga tidak akan semangat. Selain itu, guru juga dapat memberikan penghargaan. Pemberian penghargaan bisa berupa nilai, hadiah, pujian, dan sebagainya, agar peserta didik termotivasi dalam belajar dan selalu ingin yang terbaik. Upaya ini akan melahirkan motivasi peserta didik dan menciptakan aktivitas peserta didik yang melibatkan seluruh peserta didik di dalam kelas dan menciptakan aktivitas yang melibatkan peserta didik dan teman-temannya di dalam kelas. Tujuannya agar satu sama lain dapat saling berbagi pengetahuan, gagasan, atau ide dalam menyelesaikan tugas individu dengan seluruh peserta didik kelas. Kedua, yang paling penting juga dukungan dari orang tua. Dukungan orang tua sangat penting bagi keberhasilan anaknya. Namun masih banyak orang tua yang tidak menyadari akan perannya dalam pendidikan anak dan menyarankan sepenuhnya pada sekolah. Orang tua juga berperan dalam meningkatkan keberhasilan prestasi anaknya, yaitu dengan memilih sekolah sesuai dengan minat anak. Karena itu, sebelum mendaftarkan anak, terlebih dahulu mencari informasi tentang sekolah yang disesuaikan dengan minat anak, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memilih sekolah. Selanjutnya, aplikasi dengan diagnosis pemecahan masalah kesulitan belajar siswa. Menurut Ulyono Abdurrahman, setidaknya ada 7 prosedur yang harus dilalui dalam melakukan diagnosis. Yang pertama, identifikasi. Sekolah yang ingin menyelenggarakan program pengajaran remedial atau perbaikan belajar dan yang sistematis hendaknya melakukan identifikasi untuk menentukan anak-anak yang memerlukan atau berpotensi memerlukan pelayanan pengajaran remedial atau perbaikan belajar. Yang kedua, menentukan prioritas. Tidak semua anak dinyatakan sebagai kesulitan belajar yang memerlukan pelayanan khusus oleh guru remedial. Lebih-lebih jika guru remedial masih sangat terbatas. Oleh karena itu, sekolah perlu menentukan privasi anak mana yang diperkirakan dapat diberi pelayanan pengajaran remedial atau perbaikan belajar oleh guru kelas atau guru bidang studi. Yang ketiga, menentukan potensi. Potensi yang dimiliki oleh anak pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, setelah diidentifikasi anak berkesulitan belajar dilakukan, maka untuk menentukan potensi anak memerlukan tes intelijensi. 4. Penguasaan bidang studi yang perlu diremedi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, guru diharapkan dapat menentukan bidang studi tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan pengajaran remediasi. Salah satu karakteristik anak berkesulitan belajar adalah prestasi belajar yang rendah, dengan hasil nilai yang berada di bawah rata-rata. 5. Menentukan gejala kesulitan. Pada langkah ini, guru remedial perlu melakukan observasi dan analisis cara belajar anak. Cara anak mempelajari suatu bidang studi sering dapat memberikan informasi diagnostik tentang sumber penyebab yang orisinil dari suatu kesulitan. 6. Analisis berbagai faktor yang terkait. Pada langkah ini, guru remedial melakukan analisis terhadap hasil belajar. Berdasarkan dari hasil analisis tersebut, guru remedial dapat menggunakannya sebagai landasan dalam menentukan strategi belajar pengajaran remedial yang efektif dan efisien. 7. Menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial atau perbaikan belajar. Setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk menyusun rekomendasi pengajaran remedial.
Pertama, prognosis. Prognosis artinya ramalan. Apa yang telah ditetapkan dalam tahap diagnosis akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepadanya untuk membantu mengatasi masalah. Kedua, treatment atau perlakuan. Perlakuan maksudnya adalah bantuan kepada anak yang bersangkutan atau yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosa tersebut. Ketiga, evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan atas keberhasilan dengan baik. Artinya, kemajuan atau bahkan gagal sama sekali. Kalau ternyata treatment yang ditetapkan tersebut tidak berhasil, maka perlu ada pengecekan kembali ke belakang faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebab kegagalan treatment tersebut. Yang terakhir, aplikasi teori Gestalt dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak. Yang pertama, tahap pertama atau beginning phase. Pada tahap ini, konselor menggunakan metode fenomenologi untuk meningkatkan kesadaran konseling, menciptakan hubungan dialogis, mendorong keberfungsian konseli secara sehat dan menstimulasi konseli untuk mengembangkan dukungan pribadi atau personal support dan lingkungan. Tahap kedua atau clearing the ground. Pada tahap ini, konseling berlanjut pada strategi-strategi yang lebih spesifik. Konseli mengeksplorasi berbagai introyeksi, berbagai modifikasi kontrak yang dilakukan, dan unfinished business. Peran konselor adalah secara berkelanjutan mendorong dan membangkitkan keberanian konseli untuk mengungkapkan ekspresi pengalaman dan emosi-emosi dalam rangka katarsis dan menawarkan konseli untuk melakukan berbagai eksperimen untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab pribadi, dan memahami unfinished business. Dalam tahap ini dilakukan eksperimen sebagai strategi intervensi. Strategi intervensi dalam teori Gestalt dilakukan dengan banyak teknik. Namun yang paling banyak digunakan adalah eksperimen menggunakan bahasa, analisis impian, fantasi, bermain peran, bermain top dog atau underdog, interpretasi komunikasi tubuh dan kelompok. Tahap 3, The Existential Encounter. Tahap ini ditandai dengan aktivitas yang dilakukan konseli dengan mengeksplorasi masalahnya secara mendalam dan membuat perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Tahap ini merupakan fase tersulit karena pada tahap ini konseli menghadapi kecemasan-kecemasannya sendiri, ketidakpastian, dan ketakutan-ketakutan yang selama ini terpendam dalam diri. Tahap keempat, integration. Pada tahap ini, konseli sudah mulai mengatasi krisis-krisis yang dialami sebelumnya dan mulai mengintegrasi keseluruhan diri atau pengalaman dan emosi-emosinya dalam perspektif yang baru. Konseli telah mampu menerima ketidakpastian, kecemasan, dan ketakutannya, serta menerima tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Tahap kelima, ending. Pada tahap ini, konseli siap untuk memahami kehidupan secara mandiri tanpa supervisi konselor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.